selamat datang di channel YouTube Om Dan Story. Hai, Om Dan di sini. Cerita kali ini tentang seorang pemudik yang sedang menuju pulang ke kampung halamannya. Namun, dia mengalami nasib yang tragis setelah bertemu dengan sosok hantu wanita yang menyeramkan. Dan semoga cerita kali ini bisa menemani malam kalian. So, begini ceritanya. Beribu kisah mengerikan terkubur di jalan-jalan gelap di malam hari. Namun, ada satu kisah cerita yang begitu menyeramkan. Saking seramnya, orang-orang hanya berani bercerita dengan berbisik-bisik saja. Cerita ini dimulai ketika seorang pria bernama Denny memutuskan untuk pulang mudik ke kampung halamannya. Denny telah lama meninggalkan kampungnya. Dan perjalanan kali ini adalah yang pertama setelah bertahun-tahun lamanya dia merantau. Saat itu, jalan yang biasanya ramai dengan kendaraan, kini sepi dan kelam. Tidak ada satupun kendaraan yang melintas. Seakan-akan ada aura menakutkan yang mengelilingi jalanan itu. Namun, Denny memilih untuk tidak memikirkan hal itu dan fokus untuk sampai di kampung halamannya. Waktu itu sudah larut malam dan keheningan mencekam menghampiri ketika mobilnya melaju di tengah hutan yang lebat. Sesekali, sinar bulan menembus celah pepohonan, menciptakan bayangan-bayangan mengerikan di jalan. Denny merasakan ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan. Sesuatu yang tidak terlihat namun mampu membuat bulu kuduknya merinding. Ia mencoba untuk mengabaikan perasaan itu, berusaha meyakinkan diri bahwa ini hanyalah ketakutan biasa. Namun, semakin jauh ia melaju, semakin parah perasaan tak nyaman itu. Suara gemericik air dan angin berbisik di telinganya, seolah-olah menariknya untuk masuk lebih dalam ke dalam kegelapan. Meski hatinya berkata untuk kembali, Denny terus melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba, lampu mobilnya berkedip-kedip dan mesinnya mendadak mati. Denny terdiam sejenak, mencoba memahami apa yang terjadi. Ia mencoba menyalakan mesinnya kembali, tetapi usahanya sia-sia. Mobilnya benar-benar mogok di tengah hutan yang gelap gulita. Denny terpaksa keluar dari mobil dan mencoba melihat apa yang terjadi. Namun, ia merasa ada sesuatu yang mengintai dari kegelapan di sekelilingnya. Suara langkah kaki menghampirinya, tetapi ketika ia berbalik, tak ada siapa-siapa di sana. Ia merasa dadanya semakin sesak. Dia lari ke arah jalan untuk mencari pertolongan. Namun, di tengah jalan, ia melihat sosok wanita berpakaian putih dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Wanita itu berjalan dengan langkah pelan dan semakin mendekat ke arah Denny. Denny merasa keringat dingin mengalir di seluruh tubuhnya. Ia ingin berteriak, namun suaranya tak bisa keluar. Ia berusaha berlari, namun kakinya seperti terpaku di tempat. Wanita itu semakin mendekat, wajahnya tetap tertutup oleh rambut panjangnya. Tiba-tiba, sosok wanita itu mengangkat kepalanya. Dan Denny terpaku melihat sepasang mata merah menyala yang menatap lurus ke arahnya. Ia merasa jiwa dan raganya terpisah, seakan-akan dirinya ditarik masuk ke dalam dunia kegelapan yang gelap dan tak berujung. Keesokan harinya, para warga desa menemukan mobil Denny terparkir di tengah jalan. Tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaan Denny. Hanya ada jejak kaki masuk menuju hutan yang gelap, tetapi tidak ada jejak keluar dari sana. Rasa penasaran pun menyelimuti warga desa, dan cerita tentang hilangnya Denny menjadi pembicaraan utama di setiap sudut kampung. Beberapa orang mencoba mencari Denny di hutan, tetapi mereka tidak berhasil menemukan jejak lagi setelah beberapa meter masuk ke dalam hutan yang lebat. Mereka merasa seperti menghadapi kegelapan yang menghisap siapapun yang berani mendekat. Setelah beberapa waktu, berita tentang hilangnya Denny menyebar hingga ke kota terdekat. Seorang wartawan bernama Maya mendengar tentang cerita tersebut
dan merasa tertarik untuk menelusuri lebih lanjut. Ia pun memutuskan untuk pergi ke kampung Denny dan berbicara dengan keluarganya serta para warga desa. Sesampainya di kampung Denny, Maya merasakan sesuatu yang aneh dari ketegangan warga desa. Orang-orang hanya berani berbisik ketika menyebut cerita tentang wanita berpakaian putih dengan mata merah menyala di hutan gelap itu. Maya merasa ada sesuatu yang tak biasa dalam cerita ini dan ia ingin mencari tahu lebih dalam. Maya memulai penyelidikannya lewat pembicaraan dengan keluarga Denny. Mereka menceritakan bahwa sebelum Denny hilang, Denny sempat menelpon kakaknya. Kala itu Denny minta ditemani lewat telepon karena merasa ada sesuatu yang mengawasinya selama perjalanan pulang mudik. Rasa tidak nyaman itu tumbuh semakin kuat hingga akhirnya menghentikan mobil Denny di tengah hutan dan tiba-tiba teleponnya terputus. Warga desa juga memberikan kisah-kisah mencekam tentang peristiwa mengerikan yang pernah mereka alami di sekitar hutan tersebut. Beberapa orang bahkan mengaku melihat sosok wanita berpakaian putih dengan mata merah menyala. Sosok wanita yang kala itu menampakkan wujudnya kepada Denny sesaat sebelum dia menghilang. Maya kemudian memutuskan untuk pergi ke hutan pada malam hari. Meskipun dirinya merasa cemas dan takut, ia ingin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di tempat itu. Saat malam tiba, ia mempersiapkan diri dengan membawa peralatan penerangan dan kamera untuk merekam setiap langkahnya. Ketika memasuki hutan yang lebat, Maya merasakan atmosfer yang mencekam. Suara angin yang berhembus dan gemericik air terdengar sangat jelas. Ia berjalan lebih dalam ke dalam hutan, mengikuti jejak-jejak kaki yang ditinggalkan Denny. Saat berada di tengah hutan, tiba-tiba lampu kamera Maya berkedip-kedip dan peralatan penerangan lainnya mati dengan tiba-tiba. Maya merasa ketakutan, tetapi ia mencoba untuk tetap tenang. Ia menyalakan kembali peralatannya, namun alatnya mati lagi untuk yang kedua kalinya. Pada saat itulah Maya merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Ia merasa ada sepasang mata merah yang menatap lurus ke arahnya. Maya kembali teringat cerita warga desa tentang sosok wanita berpakaian putih dengan mata merah menyala. Semakin ia mencoba untuk bergerak, semakin ia merasa terpaku di tempat. Dalam keadaan tak berdaya, Maya merenungkan apa yang telah ia dengar dan ia lihat. Ia menyadari bahwa hutan ini menyimpan rahasia gelap yang tidak dapat dijelaskan secara rasional. Sesuatu yang jauh di luar nalar manusia sedang menguasai tempat ini. Dengan perasaan campur aduk, Maya akhirnya memutuskan untuk keluar dari hutan. Ia merasa bahwa ini adalah hal terbaik yang bisa dilakukannya dan demi keselamatannya. Setelah meninggalkan hutan, Maya merasa hatinya masih dipenuhi dengan ketakutan dan rasa ingin tahu. Ia tahu bahwa ia tidak bisa mengabaikan peristiwa yang baru saja dialaminya, dan sebagai wartawan, ia merasa memiliki tanggung jawab untuk mengungkap kebenaran di balik hilangnya Denny dan sosok wanita berpakaian putih dengan mata merah menyala itu. Maya kembali ke kampung Denny untuk mencari informasi lebih lanjut tentang sejarah dan mitos di balik hutan yang menakutkan itu. Ia berbicara dengan tokoh-tokoh setempat, mencari referensi dari semua sumber, dan menghubungi beberapa peneliti yang tertarik dengan cerita misterius. Dari peneliti lokal, Maya mengetahui bahwa hutan tersebut memang dianggap sebagai tempat yang keramat oleh masyarakat sekitar. Konon, di hutan itu diyakini terdapat makhluk halus atau setan yang menghuni, terutama di malam hari. Beberapa cerita lisan menyebutkan tentang sosok wanita berpakaian putih dengan mata merah menyala sebagai makhluk yang menakutkan. Tak lama kemudian, Maya bertemu dengan seorang dukun tua yang dihormati di daerah tersebut.
Ia berpikir bahwa mungkin dukun ini memiliki pengetahuan lebih dalam tentang mitos dan misteri di balik hutan tersebut. Setelah meyakinkan dukun untuk berbicara, Maya mendengar cerita yang mengguncangkan hatinya. Dukun itu menyebut bahwa hutan tersebut memang keramat dan dipercaya menjadi tempat penjagaan oleh roh-roh jahat. Katanya, sosok wanita berpakaian putih dengan mata merah menyala adalah roh penunggu yang mengambil nyawa orang yang melanggar kesucian dan larangan di hutan itu. Dukun itu juga mengatakan bahwa Denny mungkin telah terjebak dalam perangkap roh jahat itu, terutama karena ia tidak percaya pada adanya hal-hal gaib dan mengabaikan perasaan tak nyaman yang seharusnya menjadi pertanda. Menurut dukun, makhluk halus seringkali beraksi di malam hari dan hutan tersebut adalah tempat berkumpulnya energi negatif yang memperkuat kehadiran mereka. Meskipun hati Maya bergetar mendengar cerita itu, sebagai seorang wartawan, ia harus berusaha menghadapi fakta dan mencari bukti nyata. Ia memutuskan untuk mencari penduduk lain yang telah mengalami peristiwa aneh di sekitar hutan itu. Dengan tekad yang bulat, Maya melakukan wawancara dengan beberapa penduduk setempat. Beberapa di antaranya mengaku pernah mendengar suara-suara aneh dan merasa diawasi ketika berada di sekitar hutan. Namun, tidak ada yang memiliki bukti fisik tentang sosok wanita itu. Hanya bersumber dari cerita yang mereka alami saja. Walaupun belum menemukan bukti yang meyakinkan, Maya tidak menyerah. Ia terus berusaha mencari petunjuk dan meneruskan penelitiannya. Walaupun banyak orang menasihatinya untuk tidak melanjutkan. Suatu malam, ketika sedang duduk di kamarnya dan meninjau kembali rekaman video dari perjalanan ke hutan, Maya terkejut saat melihat sesuatu yang tidak ia sadari sebelumnya. Saat kamera berkedip-kedip dan mati, ia melihat bayangan sosok wanita berpakaian putih dengan mata merah menyala berdiri di antara pepohonan. Ia merinding dan tak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Tanpa pikir panjang, Maya kembali lagi ke hutan pada malam berikutnya dengan peralatan penerangan yang lebih canggih dan kru rekaman yang ia ajak untuk membantu merekam setiap detik perjalanannya. Mereka berharap bahwa kali ini mereka akan mendapatkan bukti yang jelas tentang keberadaan sosok misterius tersebut. Saat kembali ke tempat yang sama di tengah hutan, mereka melakukan pengawasan secara ketat dan mengawasi setiap pergerakan di sekitar mereka. Dalam kegelapan malam, suasana menjadi semakin mencekam dan menegangkan. Gemericik air dan suara angin terasa lebih tajam daripada sebelumnya. Tidak lama kemudian, peralatan penerangan mulai berkedip-kedip lagi. Kali ini, mereka siap sedia untuk merekam setiap momen. Saat cahaya berkedip, sosok wanita berpakaian putih dengan mata merah menyala tampak terlihat di belakang pepohonan. Maya dan kru rekamannya tidak bisa menyembunyikan kegelisahan dan ketakutan mereka. Mereka berhasil merekam sosok itu selama beberapa detik sebelum cahaya kembali stabil dan sosok itu menghilang. Dengan rekaman yang diambil, Maya merasa yakin bahwa apa yang mereka hadapi adalah sesuatu yang tak dapat dijelaskan secara ilmiah. Ia memutuskan untuk kembali dan menunjukkan temuannya kepada para peneliti dan ahli supranatural untuk menganalisis lebih lanjut. Rekaman itu menjadi bukti nyata dari keberadaan sosok misterius di hutan gelap. Berita tentang penemuan Maya menyebar dengan cepat, dan peristiwa ini memicu berbagai diskusi dan perdebatan tentang dunia supranatural. Sementara di hutan yang gelap dan menakutkan itu, sosok wanita berpakaian putih dengan mata merah menyala tetap menjadi misteri tak terpecahkan. Perjalanan Maya memberikan sedikit pencerahan tentang keberadaan makhluk halus di balik kegelapan malam, tetapi banyak pertanyaan masih mengendap dalam bayangan hutan yang lebat itu. Dan sayangnya, keberadaan Denny tetap tidak bisa ditemukan sampai hari ini. Cerita tentang Denny yang hilang dan sosok wanita berpakaian putih dengan mata merah menyala
masih menjadi misteri yang menghantui warga desa. Tidak ada yang berani mencari tahu lebih dalam tentang kejadian mengerikan di hutan gelap itu. Bahkan pihak berwajib dan tim SAR gabungan yang ditugaskan untuk mencari Denny pun tak menemukan hasil apapun. Dan kisah tersebut terus hidup dalam bisikan-bisikan ketakutan yang menyelimuti malam-malam mereka.